Kalau nggak mau digoreng, minta maaf yang bener. Bilang ke sana. Minta maaf ke orang yang sudah direndahkan. Kalau nggak mau digoreng sama orang. Berbuat tapi nggak mau reaksi orang. Egois kau ya. Mereka kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan. Keluarga besar, tadi anak ya. Keluarga besar, terus? Karena hal ini saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Kepada para penggemar saya yang selama ini tulus dan Kepada penggemar. Oke. Anak, keluarga, penggemar. mendukung saya. Karena kalian, saya tidak pernah merasa sendirian. Besar rasa terima kasih saya ke kalian. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi selain ucapan terima kasih yang tulus ini. Temani saya terus ya dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik. Hah? Temenin terus. Temenin terus. Temenin terus. Kalau seorang public figure, seorang artis, Mamski udah dari tahun 94 ya di dunia entertainment. Kita mesti bisa jaga adab, jaga nama, jaga sikap. Dan kamu tahu nggak? Tidak oversharing di sosmed. Kalau kamu tidak mau dikomenin sebagai seorang artis, tidak usah oversharing. Tidak usah menciptakan suatu gimmick-gimmick terus-terusan ada di sosmed. Kamu sudah banyak sekali melibatkan anak-anakmu, kamu sendiri yang melibatkan anak-anakmu, keluargamu semua, dalam rumah, semua, adik-adikmu, bapakmu, semuanya masuk semua. Ada nggak Mamski masukin bapak Mamski, mamah Mamski, adik-adiknya Mamski? Kadang-kadang saja. Hanya saat ulang tahun, mungkin setahun sekali, belum tentu itu juga. Kenapa? Ku jaga. Kalau memang benar-benar mau menjaga ya, tidak mau menjadi konsumsi publik, berarti kita harus punya privacy. Kamu sudah sangat terlanjur masuk dan memang itu kan satu bagian dari bisnis. That's the part of your business, right? Untuk mendisplaykan kehidupan pribadi, membuat suatu gimmick-gimmick. Sekarang kamu bergimmick dengan pacar baru toh? Ya toh? Saya akan bicara sesuai fakta ya. Tidak menjatuhkan, tapi saya melihat dari sisi pandang netizen yang juga seorang artis dari zaman dulu. Dimana zaman dulu belum ada sosial media. Dan sekarang saya masuk nyemplung jadi afiliator sekaligus seorang konten kreator di TikTok yang lumayan. Lumayan lah, lumayan rajin, lumayan ada, tapi nggak sampai 30 menit 200 juta, enggak. Enggak sih. Enggak segitu sih inian gue ya, apa namanya, penghasilan gue ya. Ya, nggak nyampe sih gue setengah jam 200 juta. Oh, onde-mande kalau sampai segitu, buset. Oh, 200 juta, Mbak. 30 menit. Oh. Au. 1 jam 400 juta. Wow. Rikitiu. Lanjut ya. Ini baru ke penggemarnya nih. Siapa penggemarnya? Siapa penggemar Ruben? Siapa penggemar Sarwenda? Coba komen. Ada nggak? Kalau penggemarnya Ruben bilang tulis Ruben. Kalau penggemarnya Sarwenda tulis Wenda. Ih, Ruben semua di sini, gila. Ruben semua. Wow. Mamski dengar tuh Ruben lagi kayak semenjak sebelum perceraian dan pasca perceraian ini agak ngedrop. Disupport bisnis Ruben ya. Buat semua nih tycoon yang punya modal usaha. Kan kalau Ruben ini ada usaha baru yang mau bisa kerjasama bareng. Buruan deh. Buruan kerjasama bareng. Jadi biar nge-up lagi. Up lagi Ruben, kasihan ya. Yang punya pengen usaha bareng Ruben lagi oke nih dia nih. Algoritma dia juga lagi bagus ini. Lagi naik daun, naik lagi gitu. Jadi sempat merosot nih Ruben, naik lagi. Mamski naikin Ruben.
Mau kerjasama sama Ruben. Baik orangnya. Orangnya baik. Ruben itu perlu ini menurut aku ya. Ruben itu perlu tim yang profesional untuk bisnis yang bisa menilai dan memberikan masukan untuk bisnis yang sesuai ilmunya. Ngerti nggak sih? Jadi Ruben bayar aja orang untuk memberikan advice dalam berbisnis. Karena Ruben ini terlalu baik, yang aku lihat ya, terlalu baik hatinya. Jadi dia suka punya sweet spot gitu. Sweet spot di hatinya Ruben ini berbahaya. Gak tahu ini penglihatan gue ya. Bisa dimanfaatkan orang yang jago. Aduh kok gue sampai merinding ngomongnya. Ya ini yang lagi muntah darat ini kita keluarin aja nih guys. Ada yang muntah nih guys. Ini nggak tahu siapa nih, ada yang muntah darat dia. Dia kayaknya geli didengar kata-kata gue tentang Ruben jadi dia muntah ya. Lu siapa say? Lu siapa? Lu dibayar 350.000 ya? Kamu dapat 350.000 ya? Aduh nanti gue mau buka ya. Ntar dulu. Ruben ya, terlalu baik. Jadi untuk bisnisnya Ruben, nextnya nih ya Ben ya, sarannya Mamski, ambil orang profesional, bayar aja untuk bisa memantau bisnismu. Dan melalui dia lah baru bisa nyampe ke kamu. Paham ya? Jadi jangan langsung. Lewat orang ini tapi bisa gonta-ganti juga. Orang bisnis aja. Bisnis advisor gitu loh yang betul-betul sekolah bisnis. Bayar aja sama dia untuk jasa dia menghitung dan bernegosiasi. Kalau kamu yang langsung, kamu orangnya terlalu soft dan gampang kasihan. Makanya duitnya begini terus kan, ngejor kan. Secara Leo gitu loh, Bo, Leo. Leo itu kalau udah suka banget, gila, ngasihnya gila. Oke, lanjut. Tapi sebelum lanjut, boleh ya Eke sambil ini dulu ya, sambil ini dulu dong. Ntar dulu gue ambil kaca. Gue mau perawatan. Perawatan dulu Eke, cuy. Biar muka tuh terawat gitu harus ini sayang. Nah, terus perawatan. Adiknya, kenapa mamko musuhin Ruben? Gak tahu. Kadang tuh ya dalam keluarga ya guys, urusan bisnis, makanya inilah. Berbisnis keluarga, ini kan apa-apa keluarga semua nih gue lihat nih. Kan makanya tadi Mamski bilang, udah ambil yang profesional. Karena kalau ada hubungan keluarga kayak suami istri bikin bisnis bareng, itu sensitif. Kakak adik bisnis bareng, sensitif say. Kalau kita sama orang bisnis beneran yang gak ada hubungan darah, kita bisa bantai-bantaian gitu. Lu gini, lu gitu, gino. Tapi kalau sama sahabat, sama adik, jatuhnya tuh jadi apa? Baper. Laki bini baper say, gue kasih tahu malu. Dibawa tuh sakit hatinya sampai metong. Oh kakak gue, oh adik gue giniin gue kan kakaknya. Iya ampun kakak gue tega banget, gue kan adiknya tuh. Itulah kenapa gue tidak pernah mau berbisnis lagi dengan sesama keluarga, saudara, suami, nggak ada. Menghancurkan. Beneran serius, karena rata-rata bisnis yang lebih banyak gagal daripada yang sukses. Lebih banyak yang gagal, tidak tahan lama, paling hype di tahun pertama, tahun kedua hype banget, tahun ketiga, tahun keempat amblas. Karena udah nggak profesional. Gitu loh sayang. Gitu, seperti itu. Mau pakai ini? Oke, yang mau ini coba komen mau dulu say. Nanti aku masukin ini tuh untuk kamu ngebersihin muka. Nih lihat ya, hidung gua biar nggak ada komedo. Nah tuh. Yang mau komen mau dulu yang banyak. Nanti aku masukin. Terus diginiin. Ya, jadi keluar semua nih kotoran. Mau. Oke. Langsung aja 2 menit aja waktunya ya. Waktunya 2 menit dan hari ini kan tanggal kembar.
Jadi nanti mau ada yang diambiarin lip serum, tunggu dulu, jangan kemana-mana. Karena aku juga nunggu harga harga spesial untuk lip serum. Tapi yang ini sekarang juga ada diskon untuk tanggal kembar ini guys. Kita lihat ya. Udah di diskonnya tuh gila banget. Buat kalian semua, masukin yang satuan dan yang isi 3 ya sayang. Tunggu. Peeling mask, face peeling mask. Oke, get ready ya say. Cuma 2 menit aja waktunya. 2 menit aja waktunya. Udah masuk yang isi 1 dan isi satuan dan isi yang sudah diambiarin ada di etalase 1 dapat 3. 2 menit guys. 2 menit sayang. 2 menit. Ulala. Semua nih kotoran, kulit mati kita angkat dari muka ya. Karena apa? Kalau numpuk tuh kulit mati nggak dikeluarin begini nih guys. Ini gerakannya memutar ya, memutar. Untuk ngangkat gerakan memutar. Nggak diangkat itu jadinya kusam. Kusam say. Mamski biarpun udah umur ya 51 jalan 52 nih bulan depan, tapi muka Mamski boleh diadu sama yang masih umur 40-an 30-an boleh. Semulus itu tanpa filter. Nanti kalau ketemu langsung kamu bisa lihat. Karena ini caranya yang kulakukan. Seminggu 2 kali aja ya pakai ini ya sayang. Seminggu 2 kali aja. Di etalase 1 abisin sayang. Waktunya cuma 2 menit, jadi jangan lama-lama. Tinggal 59 detik lagi. Langsung dihajar. Let's go! Habis ini Mamski puterin itu lanjutannya video klarifikasi permohonan permintaan maaf. Bukan klarifikasi. Permohonan permintaan maaf dari mantannya Ruben ya. Oke. Kita lihat dan kita bahas. Kita lihat. Berapakah harganya? Ada di etalase 1 yang paling murce. Ya, paling murce etas 1. Itu dapat 3 sayang. Di harga nggak nyampe berapa tuh? Cuma 99 gila. 99 say. Asli. Satuannya tak apa adanya. Sesuai dengan yang sudah beredar di sosial media. Yang sudah menjadi perbincangan umum. Bukan berita gosip. A1 apalah karena Mamski tidak menyebar gosip. Mamski adalah seorang kalau di TikTok ini berarti namanya afiliator ya, lebih ke afiliator sekaligus juga konten kreator. Nah, Mamski itu. Kalau di luar TikTok aku syuting sinetron stripping, syuting banyak produk-produk, brand-brand gitu ya. Ya itu konten kreator juga ya. Ya bisa jadi 2 lah. Ya amfibi lah. TV masuk bisa. Di handphone masuk bisa. Serba bisa Mamski gitu loh. Iya dong. Nah. Pagi juga Mami kacamatanya keren mau dong. Ini Nine West. Belinya di Optik Melawai langganan aku. Aku selalu ke Optik Melawai yang di Pondok Indah Mall. Bunda Emma wajahnya glowing banget. Itu ada rahasianya. Tapi udah gak rahasia lagi karena kan selalu aku spill di live. Nanti ya kita bahas kasus dulu oke? Sarwendah udah klarifikasi. Nah itu. Janganlah kalian jangan bilang boykot. Typingannya jaga yang positif ya. Typingan tolong jaga yang positif supaya Mamski juga nggak kena pelanggaran karena kalau kebanyakan yang typing aneh-aneh pastinya akan dideteksi sebagai penyebar kebencian nih kayak gitu, nggak boleh ya. Jaga typingan karena kan ini Mamski yang ngomong sebagai perwakilan netizen lah, taruhlah seperti itu, tapi kita tetap sopan, tetap punya etika dalam kita membahas suatu kasus di mana
kita kalau cuma taunya menghujat menjulit, tidak ada pembelajarannya ya, tidak ada nilai edukasinya, itu juga Mamsi nggak suka gitu loh. Karena kerjaan menjulit menghujat itu gampang banget, tapi kalau kita mengambil pelajaran dari suatu kasus dengan elegan, itu yang menurut aku ya, apalagi di live ini kan bakal jadi jejak digital nih, menurut aku lebih elegan, itu lebih bermanfaat gitu loh ya. Yuk Rumpi, yuk maafin yuk apa sih? Bu, berhenti ikut campur. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Saya nggak akan pernah berhenti sampai orang yang bermasalah itu yang menghentikan semuanya aksinya di sosmed. Tidak mungkin saya berhenti ikut campur, tidak menanggapi, tidak memberikan reaksi atau react terhadap apapun yang orang berkasus ini masih terus aja ada di sosmed. Kalau kamu nggak mau diikut campurin orang, nggak mau dikomenin orang, jangan bikin masalah, oke? Itu ingat, itu hukum sosmed, hukum sosial media seperti itu. Hukum di sosmed seperti itu, oke? Ya. Makanya jangan macam-macam sama netizen. Jangan macam-macam sama netizen, beneran, serius. Ini ya, kemarin ada klarifikasinya. Semuanya, saya Sarwanata. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan. Ini ekspresinya kayak, gambarnya kayak agak aneh ya guys. Ekspresi dan gambar kayak, bandingkan sama muka Mamski, beda loh. Auranya beda ya, kenapa ya? Ini gambar kayak aneh ini gambar apa ya? Hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya. Kok rambutnya juga aneh deh, kayak Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. AI ya? Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Sebagai seorang ibu, saya berjanji akan terus berusaha menjadi ibu yang melindungi, merawat, dan mengutamakan kebahagiaan dan masa depan. Diterusin nggak ya? Diterusin nggak? Kok gue enek ya? Mendadak gue enek ke saya. Diterusin nggak nih? Aduh. Jangan digoreng terus. Katanya si Santi nih. Santi si Haloho. Jangan digoreng terus. Santi.